siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi dari chapter 14 yang berjudul Exploring Social Media dan E-Business. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana media sosial dan e-business berperan penting dalam dunia bisnis modern. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dan saya akan memulai dengan bagian yang pertama, yaitu What is social media and how popular is it? Dan Why businesses use social media. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan sosial media dan seberapa populernya di dunia bisnis saat ini. Secara sederhana, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, ide, foto, maupun video secara online. Contoh yang paling sering kita gunakan tentu saja seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan Facebook. Media sosial telah menjadi alat komunikasi dan pemasaran paling berpengaruh di era digital karena memungkinkan interaksi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Berdasarkan dari data Statistika 2024, jumlah pengguna media sosial aktif di dunia telah mencapai lebih dari 4,9 miliar orang atau sekitar 60% dari total populasi di dunia. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua orang sekarang terhubung melalui media sosial dan platform ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari termasuk dunia bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengapa perusahaan memanfaatkan media sosial dalam strategi bisnis mereka. Alasan utama perusahaan menggunakan media sosial adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk berbagai tujuan strategis seperti meningkatkan visibilitas dan brand awareness. Melalui media sosial, perusahaan bisa menjangkau jutaan orang dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan iklan tradisional. Contohnya seperti Samsung yang menggunakan kampanye global di TikTok dan Instagram untuk mempromosikan seri Galaxy Z Flip dan berhasil menjangkau jutaan pengguna di seluruh dunia. Yang kedua adalah berinteraksi langsung dengan pelanggan. Media sosial memungkinkan perusahaan menjawab pertanyaan, menanggapi kritik, dan membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan mereka. Misalnya, Samsung Support aktif di Twitter untuk membantu pelanggan secara real time sehingga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Yang ketiga adalah promosi yang efisien dan terukur. Iklan di platform seperti YouTube atau Instagram memungkinkan perusahaan menargetkan audiens secara spesifik, misalnya berdasarkan usia atau minat. Yang terakhir adalah mendapatkan data dan masukan dari pelanggan. Melalui komentar, survei, dan analisis interaksi, perusahaan bisa memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan pasar mereka. Jadi, melalui media sosial, perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan yang lebih personal dan mendengarkan pelanggan, dan juga menyesuaikan diri dengan tren yang terus berubah. Sekarang banyak perusahaan pakai blog buat lebih dekat sama pelanggan. Lewat blog, mereka bisa berbagi info soal produk, cerita di balik bisnis, sampai dapetin masukan langsung lewat komentar. Nah, blog ini juga jadi cara buat bangun hubungan jangka panjang, bukan cuma jualan. Kayak contohnya Etsy, di mana ini tuh merupakan platform jualan barang handmade. Mereka menggunakan pakai blog buat ngobrol sama pembeli dan penjual, kasih tips, nunjukin tren, dan lain-lainnya. Intinya, blog ini juga bukan hanya tempat promosi, tapi juga ruang sebagai perusahaan dan pelanggan buat saling terhubung. Nah, selain blog, banyak juga perusahaan yang pakai foto, video, dan juga podcast buat nyebarin konten di media sosial kayak YouTube atau Instagram. Nah, sebelum bikin konten, biasanya mereka mikirin dulu siapa yang bikin, gimana cara nyebarinnya, dan berapa biayanya. Nah, video ini menjadi alat yang kuat buat menceritakan kisah mereka atau kisah mereknya. Contoh, banyak perusahaan besar seperti Disney atau Lowe's, yaitu perusahaan Amerika, mereka itu suka membuat video tutorial, trailer film, sampai ide dekorasi rumah. Dan juga influencer juga punya peran penting di sini, di mana influencer berperan sebagai pembantu menyebarkan peran atau pesan perusahaan ke audiens yang lebih luas. Sedangkan podcast itu bentuk konten audio yang bisa didengar kapan saja, bisa di mobil ataupun di kelas dan lain-lainnya. Banyak bisnis pakai podcast buat edukasi pelanggan atau promosi produk dengan cara yang lebih santai dan informatif. Contohnya, Shopify, bukan Spotify ya.
di mana Shopify ini menggunakan podcast buat bantu bisnis-bisnis kecil atau UMKM untuk belajar strategi jualan online. Media sosial memudahkan orang untuk melihat ulasan, penilaian, dan pendapat dari pembeli lain sebelum membeli produk atau layanan. Konsumen biasanya lebih percaya pada pengalaman orang lain dibandingkan iklan perusahaan. Situs seperti Amazon, eBay, dan Google memungkinkan pengguna memberi nilai dan membandingkan produk. Faktor yang paling diperhatikan konsumen dalam ulasan adalah rating bintang, keaslian ulasan, waktu ulasan, dan jumlah ulasan. Ulasan ini sangat berpengaruh pada bisnis seperti restoran, toko, layanan medis, dan hotel. Contohnya seperti ulasan Google, yang diambil langsung dari pengguna akun Google yang memberikan penilaian ataupun komentar melalui Google Maps atau Google Search. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas komunitas media sosial. Komunitas media sosial adalah kelompok orang yang saling terhubung melalui internet karena memiliki minat, hobi, tujuan, atau pandangan yang sama. Mereka menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, dan Pinterest untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membangun hubungan. Dalam komunitas ini, seseorang bisa menjadi pembuat konten, penonton, atau pemberi tanggapan. Contohnya ada yang bergabung dalam grup pecinta hewan, forum belajar online, atau komunitas bisnis. Komunitas media sosial memungkinkan orang untuk berbagi ide, berdiskusi, dan saling mendukung tanpa batas wilayah dan waktu. Selain itu, komunitas juga menjadi tempat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan memperkuat hubungan sosial. Bagi perusahaan, komunitas media sosial berfungsi penting untuk membangun kepercayaan, mempererat interaksi dengan pelanggan, serta membentuk citra positif di dunia digital. Selanjutnya ada jenis-jenis komunitas media sosial. Komunitas media sosial memiliki beberapa jenis, tergantung pada tujuan dan cara interaksinya. Jenis yang pertama ada forum diskusi. Forum adalah tempat orang berdiskusi dan berbagi pendapat mengenai berbagai topik. Anggota dapat menulis, bertanya, atau memberikan jawaban kepada pengguna lain. Contohnya ada platform seperti Reddit atau Kaskus di Indonesia. Di sini orang dapat mendiskusikan topik seperti teknologi, hiburan, atau pendidikan. Forum ini sangat berguna bagi orang yang ingin mencari solusi atau berbagi pengalaman. Jenis yang kedua ada wiki. Wiki adalah situs yang memungkinkan pengguna menulis dan memperbarui informasi bersama. Komunitas wiki bersifat kolaboratif, di mana semua anggota dapat berkontribusi menjaga keakuratan konten. Contohnya ada Wikipedia, tempat orang di seluruh dunia menulis dan memperbarui artikel secara bebas. Jenis komunitas ini mendorong kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir ada komunitas berdasarkan minat dan gaya hidup. Komunitas ini terbentuk karena kesamaan hobi, profesi, atau gaya hidup. Anggotanya aktif berbagi pengalaman, informasi, dan dukungan. Contohnya yang pertama ada komunitas pecinta kucing di Facebook, kedua ada komunitas gamers di Discord, dan yang ketiga ada komunitas fotografi di Instagram, dan yang terakhir ada komunitas belajar di Telegram atau WhatsApp. Komunitas semacam ini sering menjadi tempat bertukar ide dan memperluas jaringan sosial. Selanjutnya ada peran komunitas media sosial dalam bisnis. Komunitas media sosial membantu perusahaan dalam mendekatkan diri dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka, lalu meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan, menjadi sarana promosi dan komunikasi dua arah, dan menjaga citra positif merek di mata publik. Contohnya ada Coca-Cola membangun komunitas penggemar untuk berinteraksi dan berbagi cerita. Sementara organisasi FIFA memanfaatkan komunitas online untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan masyarakat yang membutuhkan modal kecil. Melalui interaksi yang terbuka dan jujur di media sosial, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Lalu selanjutnya ada peran sosial media community manager. Agar komunitas media sosial berjalan dengan baik, dibutuhkan seorang sosial media community manager. Mereka bertanggung jawab mengelola dan memantau seluruh aktivitas komunitas perusahaan. Tugas utamanya meliputi yang pertama ada mengatur interaksi di media sosial, yang kedua ada menanggapi komentar atau pertanyaan pelanggan, yang ketiga ada menyebarkan informasi resmi perusahaan, dan yang terakhir ada menjaga reputasi dan hubungan positif dengan publik. Dengan kata lain, social media manager adalah penghubung utama antara perusahaan dan masyarakat di dunia digital.
Selanjutnya ada manajemen krisis dan reputasi. Manajemen krisis dan reputasi adalah serangkaian langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah yang dapat merusak citra dan kepercayaan publik. Krisis bisa muncul secara tiba-tiba, seperti kesalahan produk, komentar negatif pelanggan, pelayanan buruk, atau peristiwa besar seperti pandemi. Tujuan utama manajemen krisis adalah mengurangi dampak buruk dan memulihkan kepercayaan masyarakat secepat mungkin. Menurut survei dari PricewaterhouseCoopers, sekitar 70% perusahaan besar pernah mengalami krisis dalam 5 tahun terakhir. Artinya, krisis adalah hal yang hampir tidak bisa dihindari. Perusahaan yang tidak siap bisa kehilangan pelanggan, reputasi, bahkan kepercayaan publik. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi komunikasi dan rencana darurat yang baik, terutama di media sosial, agar bisa menanggapi dengan cepat. Contohnya krisis saat pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19, banyak bisnis yang terkena dampak besar. Namun, perusahaan yang cerdas menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk komunikasi dengan pelanggan. Contohnya ada Home Depot, Lowe's, dan Ace Hardware menggunakan media sosial untuk memberitahu pelanggan tentang jam buka toko, kebijakan keselamatan, dan layanan daring. Dengan cara ini, pelanggan tetap mendapatkan informasi dan kepercayaan pun tetap terjaga. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa komunikasi cepat dan jelas sangat penting untuk mempertahankan reputasi di masa sulit. Selain menghadapi krisis besar, media sosial juga menjadi sarana penting untuk menangani keluhan pelanggan secara langsung. Contohnya ada maskapai JetBlue Airlines pernah mendapat keluhan di Twitter karena TV di pesawat tidak berfungsi. Mereka segera menanggapi dengan sopan, meminta informasi tambahan, dan memberikan kompensasi berupa kredit penerbangan. Hasilnya, pelanggan merasa dihargai dan reputasi perusahaan tetap baik. Lalu ada langkah-langkah dalam manajemen krisis. Yang pertama, mendengarkan dan memantau media sosial untuk mengetahui isu negatif lebih awal. Yang kedua, ada merespon dengan cepat dan profesional agar pelanggan tahu perusahaan peduli. Yang ketiga, ada memberikan solusi yang nyata bukan hanya permintaan maaf. Yang keempat, menjaga komunikasi positif dengan terus menyebarkan pesan yang membangun. Yang kelima, melakukan evaluasi supaya kesalahan tidak terulang di masa depan. Lalu yang terakhir ada tujuan utama. Tujuan utama dari manajemen krisis dan reputasi adalah yang pertama menjaga kepercayaan publik, kedua melindungi citra dan nama baik perusahaan, ketiga menunjukkan tanggung jawab serta kepedulian terhadap pelanggan, yang keempat membangun kembali reputasi setelah krisis selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang listening to stakeholders atau mendengar pemangku kepentingan, atau bisa dibilang pemangku kepentingan itu terdiri atas pelanggan, investor, atau pemegang saham, dan yang lain sebagainya. Nah, mendengarkan pemangku kepentingan ini merupakan langkah penting dalam strategi media sosial perusahaan ini karena dapat membantu perusahaan untuk memahami persepsi publik terhadap produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Nah, tetapi penggunaan media sosial ini juga bisa menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan jika tidak digunakan secara hati-hati atau tidak bijak, teman-teman. Jadi penggunaan media sosial yang tidak hati-hati juga bisa menurunkan reputasi dari perusahaan. Seperti contoh, pada tahun 2021, perusahaan Volkswagen yang bergerak di bidang otomotif pernah melakukan prank terhadap pelanggannya. Nah, pranknya ini seperti apa? Jadi pada tahun 2021, tepatnya pada bulan April, Volkswagen pernah menyatakan bahwa mereka mengganti namanya menjadi Volkswagen dan berfokus untuk menjual mobil listrik dari yang awalnya menjual mobil yang berbahan bakar bensin, teman-teman. Di sini membuat kebingungan publik dan membuat para konsumen ini menjadi bingung kenapa Volkswagen tiba-tiba menjual seluruh produknya bertenaga listrik dari yang awalnya bertenaga bensin, teman-teman. Ternyata hal ini tuh hanya sekedar prank dan yang membuat para konsumen dan para pelanggan kecewa. Dan para konsumen dan para pelanggan akhirnya sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap Volkswagen, dan ini membuat reputasi dari Volkswagen turun. Nah, inilah akibat ketika kita tidak bisa menggunakan media sosial sebagai sarana dan prasarana pemasaran dengan baik dan bijak. Jadi, sebuah perusahaan harus bisa menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran secara bijak dan bertanggung jawab, teman-teman.
Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang targeting customer. Jadi media sosial sendiri itu menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk membangun kesadaran merek dan menjangkau pelanggan berdasarkan segmentasi setiap generasi. Mengapa begitu? Karena setiap generasi pasti memiliki karakteristik bermedia sosial yang berbeda-beda, seperti halnya generasi Z, generasi X, dan generasi Boomer yang memiliki karakteristik media sosial yang berbeda-beda. Di sini saya akan memberi contoh sebagai generasi Z, di mana generasi Z ini tumbuh di era digital, teman-teman. Menjadi target utama. Kenapa begitu? Dikarenakan representasi populasinya itu cukup besar dan daya beli mereka itu cukup tinggi. Nah, seperti contohnya perusahaan seperti Nike, teman-teman. Nike ini berhasil memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, ataupun Facebook untuk menjangkau setiap generasi dengan pesan yang sesuai seperti kampanye atau moto mereka, yaitu Just Do It, menggabungkan antara produk dan gaya hidup pelanggan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik tiap generasi ini berbeda-beda, teman-teman. Dan penggunaan media sosial yang tepat dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan memperkuat hubungan merek dengan konsumen atau pelanggan. Social media marketing for customers. Sekarang ini, media sosial bukan cuma tempat untuk berbagi foto atau cerita pribadi. Bagi perusahaan, media sosial sudah jadi alat penting untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Lewat platform seperti Instagram, TikTok, atau X, bisnis bisa menjawab pertanyaan pelanggan, menanggapi komentar, bahkan membangun hubungan yang lebih dekat dengan personal. Tujuan utama dari sosial media marketing bukan hanya untuk menjual produk, tapi untuk membangun hubungan dan kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan membuat konten yang menarik, kampanye yang interaktif, dan komunikasi dua arah, perusahaan bisa menciptakan komunitas yang loyal, bukan sekedar pembeli, tapi juga pendukung merek mereka. Generating new product ideas. Nah, selain untuk promosi, media sosial juga bisa jadi sumber inspirasi yang luar biasa untuk menciptakan produk baru. Melalui komentar, ulasan, dan survei online, perusahaan bisa tahu apa yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan. Misalnya, ketika banyak pengguna memberikan masukan di kolom komentar tentang fitur yang mereka inginkan, itu bisa jadi bahan bagi perusahaan untuk membuat inovasi baru. Dengan cara ini, bisnis bisa terus berkembang, menghadirkan produk yang lebih relevan sesuai tren dan benar-benar diminati oleh pasar. Intinya, dengan mendengarkan pelanggan lewat media sosial, perusahaan bisa berinovasi lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah menggunakan karyawan yang sudah ada untuk merekrut karyawan baru berdasarkan teori bahwa birds of a feather flock together, atau orang yang memiliki kesamaan cenderung berkumpul bersama. Konsepnya adalah teman dan keluarga dari karyawan yang sudah bekerja mungkin merupakan calon karyawan yang baik. Sekarang dengan adanya media sosial seperti LinkedIn, proses rekrutmen menjadi lebih mudah dan juga luas, sehingga perusahaan bisa menghemat waktu, menekan biaya, dan melihat calon karyawan dengan lebih jelas. Banyak perusahaan seperti Coca-Cola, Microsoft sudah berhasil merekrut lewat LinkedIn. Selain itu, situs seperti Facebook, Instagram, dan YouTube juga bisa digunakan untuk mencari pekerjaan dan mengenal lebih dalam tentang sebuah perusahaan. Sebelum membuat rencana media sosial, perusahaan harus memahami bagaimana media sosial dapat membantu tujuan utama organisasi dan bagaimana perannya terkait dengan strategi promosi lainnya. Contohnya, jika tujuannya meningkatkan layanan pelanggan, maka rencana media sosial juga harus mendukung upaya peningkatan layanan pelanggan secara keseluruhan. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membentuk rencana media sosial, yakni yang pertama dengan memahami bahwa media sosial bisa digunakan untuk mendengarkan opini pelanggan, apa yang mereka suka dan tidak suka tentang produk atau layanan perusahaan. Dengan membaca komentar di media sosial, perusahaan bisa tahu bagaimana pelanggan merespon harga, kualitas, dan layanan, serta bisa ikut berdialog untuk menjelaskan posisi perusahaan. Selain itu, media sosial juga berguna untuk memantau pesaing, tren pasar, dan opini publik tentang industri. Selanjutnya, setelah menganalisis informasi yang diperoleh dari situs media sosial, penting juga untuk menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan tujuan dari perusahaan. Setiap tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berorientasi ke masa depan. Bagi sebagian besar perusahaan,
Tujuan yang paling populer adalah untuk meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, membangun kehadiran merek, mendapatkan pelanggan baru, serta mengembangkan loyalitas pelanggan. Tujuan lain yang sering kali penting bagi banyak perusahaan termasuk memperkenalkan produk baru, meningkatkan peringkat pencarian online, ataupun meningkatkan jumlah pengunjung ke situs media sosial perusahaan. Selain itu, sebuah perusahaan akan membuat gambaran tipe pelanggan berdasarkan usia, pendapatan, jenis kelamin, etnis, dan lain sebagainya. Selain itu, penting untuk benar-benar memahami bagaimana pelanggan menggunakan media sosial, seperti apakah mereka membuat konten seperti foto, video, postingan blog, atau apakah mereka menggunakan media sosial untuk penilaian dan ulasan, maupun apakah mereka menghabiskan banyak waktu menggunakan media sosial. Selain itu, memilih alat media sosial yang tepat juga penting dikarenakan setiap tujuan tentu memerlukan platform yang berbeda. Contohnya seperti LinkedIn cocok untuk merekrut lulusan baru atau profesional, blog, video, foto, podcast, atau game online bisa digunakan untuk menjangkau berbagai jenis pelanggan. Untuk penggalangan dana atau proyek sosial, perusahaan bisa memakai crowdfunding seperti yang dilakukan organisasi Kiva yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan pengusaha kecil. Setelah alat media sosial yang tepat dipilih, perusahaan mulai menjalankan dan menggabungkan media sosial dengan promosi lainnya. Aktivitas media sosial biasanya tidak memiliki batas waktu karena harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Contohnya seperti Zappos selalu aktif di media sosial untuk mempromosikan produk dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Selain itu, ada pun Coca-Cola yang menggabungkan media sosial dengan iklan mereka seperti melalui penyiaran TV atau radio, papan reklame ataupun sponsor acara, serta memantau komentar pelanggan setiap hari agar bisa merespon pelanggan dengan cepat. Secara umum, terdapat dua jenis pengukuran media sosial, yakni pengukuran kuantitatif dan kualitatif. Namun sebagian besar perusahaan cenderung menggunakan pengukuran kuantitatif karena menggunakan data berupa angka untuk menilai hasil media sosial seperti jumlah pengunjung situs web, jumlah penggemar atau pengikut, serta jumlah prospek dan pelanggan baru. Contoh perusahaan seperti Macy's tidak hanya menghitung like dan followers, tetapi juga seberapa sering merek mereka disebut setiap hari. Selain itu, ada pun pengukuran media sosial kualitatif yang menilai opini, sikap, dan emosi pelanggan terhadap suatu merek. Metode utamanya adalah analisis sentimen yang memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi suasana hati atau perasaan pengguna di media sosial. Beberapa ukuran kualitatif meliputi skor kepuasan relatif pelanggan, persentase masalah pelanggan yang terselesaikan, serta waktu penyelesaian masalah layanan pelanggan. Media sosial dapat dikatakan tidak gratis dan justru bisa memerlukan biaya yang besar, terutama karena membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus terus mengukur keberhasilan rencana media sosialnya dan menyesuaikannya bila perlu. Jika hasil pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan bahwa strategi belum efektif, maka rencana perlu diperbarui. Karena tanpa pembaruan, pelanggan bisa kehilangan minat sehingga jumlah pengunjung atau pengikut dapat menurun drastis. Nah, di era digital, keberhasilan e-bisnis itu sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, memahami kebutuhan konsumen, serta menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, supaya perusahaan e-bisnis itu bisa berjalan dengan baik, perusahaan itu harus bisa mengatur sumber daya kayak tenaga kerja, alat teknologi, informasi, dan juga dana. Nah, tenaga kerja yang dibutuhin itu juga biasanya spesifik, kayak orang yang paham teknologi, kayak yang bisa buat atau mengelola situs web. Perusahaan juga perlu komputer yang cepat, jaringan internet yang kuat, serta program yang bisa memantau pengunjung serta transaksi. Nah, buat hemat biaya, itu biasanya banyak e-bisnis yang pakai outsourcing, yaitu kerjasama dengan pihak luar supaya pekerjaan tertentu itu bisa dilakukan dengan lebih murah. Nah, di era digital ini, internet itu membantu perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya kayak selama pandemi COVID-19, banyak orang itu yang lebih sering belanja online karena toko fisik itu kan tutup. Nah, selain beli barang, masyarakat itu juga biasanya gunain internet buat cari informasi dan berkomunikasi langsung dengan perusahaan. Nah, dengan sistem online ini, perusahaan itu bisa mengetahui minat pelanggan dan memberikan penawaran yang lebih relevan.
E-bisnis itu bisa dapat keuntungan dengan dua cara, yaitu dengan menambah pendapatan dan mengurangi biaya. Pendapatan bertambah itu karena perusahaan itu bisa menjual produk ke lebih banyak orang tanpa batas waktu dan tempat. Nah, kalau sumber pendapatan lain itu bisa dari iklan ataupun biaya langganan. Sementara itu, biaya itu bisa ditekan dengan layanan online yang menggantikan pelayanan di toko. Misalnya kayak pelanggan itu bisa ngajak tagihan, beli produk, atau ngajarin pertanyaan itu tanpa datang langsung ke toko fisik. Secara singkat, e-bisnis itu bisa buat kegiatan jual beli itu jauh lebih mudah dan efisien. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan itu dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang cepat, menarik pelanggan baru, dan juga meningkatkan keuntungan. Di sini saya akan membahas tentang B2B dan juga B2C. Di sini e-bisnis mempunyai dua model utama yang sering digunakan, yaitu business to business atau B2B dan juga business to consumer atau B2C. Nah, untuk B2B sendiri adalah transaksi antar perusahaan, contohnya seperti Dell.com yang menjual komputer langsung ke perusahaan lain sesuai spesifikasi yang mereka butuhkan. Dengan model ini, perusahaan bisa memangkas biaya dan mempercepat pengiriman barang. B2B juga digunakan oleh Ford dan General Motors untuk menghubungkan ribuan pemasok secara online. Sedangkan B2C atau Business to Consumer berfokus langsung kepada konsumen individu, contohnya seperti Amazon, Walmart, dan Dick's Sporting Goods yang menjual langsung ke pembeli akhir melalui website mereka. Model ini memudahkan pelanggan untuk membandingkan harga, berbelanja online, dan menikmati pengiriman ke rumah. Selain itu, B2C menekankan pelayanan pelanggan yang cepat dan kebijakan pengembalian yang mudah. Intinya, untuk B2B berfokus pada hubungan jangka panjang antar perusahaan, sedangkan B2C berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama dulu, yaitu internet growth potential atau potensi pertumbuhan internet. Oke, pada 2017 sekitar 50% dari populasi dunia, yaitu 3,7 miliar dari 7,5 miliar sudah menggunakan atau memanfaatkan internet itu sendiri. Di Amerika Serikat sendiri 89% dari populasinya sudah memanfaatkan internet itu sendiri, yaitu 226 juta dari 324 juta dengan pertumbuhan yang mungkin terbatas. Lalu untuk negara berkembang juga memiliki peluang besar ke depannya yang nantinya akan melonjak hingga saat ini, yaitu 2025. Dengan media sosial yang kita tahu, Facebook sudah ada 2 miliar pengguna dan e-bisnis juga tumbuh pesat dengan didorong oleh konektivitas dan efisiensi online. Lalu yang kedua, poin kedua kita akan membahas tentang ethical and legal concern atau bisa disebut kekhawatiran etis dan hukum dalam internet. Yang pertama itu ada privasi. Cookie dan pelacakan, contohnya AT dan T. Verizon juga memantau aktivitas pengguna tanpa izin, dianggap invasif. Lalu juga ada pengembangan data, itu informasi pribadi dari formulir online yang disalahgunakan, contoh data kesehatan yang mempengaruhi asuransi. Dan yang ketiga juga ada pemantauan karyawan, yaitu perusahaan melacak pengguna komputer yang menimbulkan isu dari privasi itu sendiri. Lalu yang terakhir di sini ada kejahatan internet seperti malware, peretasan yang 40.000 situs per harinya yang diretas, dan pencurian identitas 15 juta korban per tahun di Amerika Serikat. Jadi ancaman besar di sana. Lalu untuk poin yang terakhir atau yang ketiga ada future challenge for computer, medsos, and business, yang bisa disebut dengan tantangan masa depan untuk teknologi komputer, medsos, dan e-bisnis juga. Di sini ada dibagi-bagi, yaitu dari ledakan informasi terus bertambah yang memicu resiko dari kelebihan data itu sendiri. Lalu di sini ada biaya teknologi, yaitu perusahaan beralih ke cloud computing untuk efisiensi tapi butuh keseimbangan biaya dan keamanan. Dari segi faktor lingkungan, mungkin terdapat internal, yaitu perencanaan sumber daya manusia dan struktur organisasi mempengaruhi adopsi teknologi. Dengan eksternal itu globalisasi, demografi, ekonomi, dan hukum yang menentang adaptasi dari teknologi. Di sini juga ada green IT yang mengurangi dampak lingkungan dengan teknologi hemat energi dan pengurangan dari penggunaan kertas. Dan ada juga yang terakhir, yaitu melihat dari keamanan, peretasan, dan penipuan online memerlukan solusi keamanan yang dibutuhkan lebih kuat untuk kedepannya. Oke, terima kasih.